Saudara-saudara sekalian, ya, saya mau berbicara sedikit banyak, ya, pengalaman-pengalaman saya ketika saya di Jakarta, ya. Waktu itu saya muda sekali, ya, masih ya kira-kira umur 21, selesai kuliah dari UGM, ya, Universitas Gajah Mada Jogja, ekonomi. Kemudian saya hijrah ke Jakarta. Ya, saya curhat, ya, saya curhat di sini. Saya ingin cerita tentang masa lalu saya ketika saya di Jakarta. Kebetulan saya dilahirkan di Jawa Timur, ya, di Surabaya, di kota Pahlawan. Kemudian orang tua saya army, ya, tentara marinir atau angkatan laut, ya, ditugaskan di Sumatera, sehingga saya banyak keliling waktu masa kecil saya, karena saya bukan dibesarkan, ya, lahir di Surabaya, kemudian umur 7 tahun ke Sumatera, terus melihat Sumatera yang mungkin berbeda dengan Jawa, saya tidak betah gitu. Jadi ketika saya umur 13 tahun, 14 tahun, saya pindah lagi ke Jawa Timur. Di sanalah saya dibesarkan gitu. Nah, saya anak daerah, ya, bukan dari kota besar metropolitan Jakarta. Setelah menyelesaikan tepat waktu 4 tahun dengan nilai cum laude, ya, di Fakultas Ekonomi UGM, saya bekerja di perusahaan consulting accounting, yaitu Andersen Consulting, ya. Saya bekerja di sana cukup lama, sekitar 3 tahun. Nah, saya sangat senang, ya, dan bangga, ya, sangat senang gitu. Saya dari daerah, dari kota kecil seperti Jogja, Surabaya, kemudian di Jakarta, bekerja di perusahaan yang sangat prestisius, ya. Karena Andersen Consulting ini perusahaan multinasional, ya, di bidang ekonomi atau akuntansi, konsultasi dalam bidang manajemen dan keuangan, khususnya finance. Nah, yang menarik sebenarnya bukan saya bekerja di bidang accounting atau di bidang keuangan, ya. Ada hal-hal yang menarik ketika saya bekerja, saudara-saudara. Ketika saya bekerja, ya, saya ingat, ya, pertama saya datang di Jakarta itu, saya tidak seperti orang-orang yang ada di Jakarta yang selalu harum, wangi setiap saat, gitu ya. Nah, ada juga orang Jakarta tuh yang nggak wangi, gitu ya. Tapi saya waktu itu kadang-kadang saya pakai parfum, kadang-kadang tidak, gitu ya. Kemudian saya tuh kadang-kadang kalau habis mandi tuh saya masih pakai bedak purol, gitu ya. Kadang-kadang saya pakai Rexona, gitu kan. Nah, saya belum mengenal parfum yang merek-merek mahal, ya. Terus ada namanya dulu tuh kalau nggak salah Impulse, ya. Parfum-parfum yang murah, gitu ya, karena ya kuliah, ya. Kemudian saya di Jakarta. Nah, kadang-kadang saya lupa gitu. Saya lupa tidak pakai parfum. Ya oke lah, itu nggak apa-apa, ya. Tapi ada yang menarik, saudara-saudara. Yang menarik itu gini, ya. Ketika saya tidak pakai parfum, kemudian saya bekerja di perusahaan yang mewah, ya, yang wah, dan di sana banyak cewek-cewek cantik, gitu ya. Cewek-cewek cantik, ya, cowoknya juga, ya, keren, ya. Teman-teman saya tuh lulusan Amerika, Eropa, Filipina, dan lain sebagainya. Kita audit ke perusahaan seperti hotel, perbankan, asuransi, construction. Nah, itu yang kita kerjakan. Nah, yang menarik itu gini. Ketika saya bekerja, gitu ya, ada kritik dari klien itu. Saya sangat tersinggung waktu itu, ya. Nah, karena kita
bercanda ya. Ini saya IG ya, saya mood. Saya hanya bisa ngomong ya, kalian tidak bisa saya dengar. Nah, ini yang unik ya. Ini gini. Ketika saya tidak pakai parfum waktu itu ya, lupa. Ya, ada klien saya tuh nyeletuk ya, mengkritisin saya gitu. Ya karena dia bercanda-bercanda, wah Pak Bill nih orangnya ganteng loh gitu. Cuman kok bau ketek gitu. Muka saya tuh merah sekali. Aduh, saya malu ya. Saya dari daerah ya, kemudian ke Jakarta, kadang-kadang saya pakai parfum, kadang-kadang tidak. Terus klien saya tuh bilang gitu ya. Nah, ini ceweknya cantik, goda-goda itu cuek-cuek Jakarta itu. Orangnya cuek ya, cewek-ceweknya. Terus dia bilang gini, Pak Bill, ya panggilnya Bill, kadang-kadang Pak, kadang-kadang Mas ya. Beli namanya Speed ya, Speed itu parfum made in Amerika, itu bagus itu untuk di ketiak gitu ya. Ya oke lah, akhirnya saya beli benar itu. Kita jalan-jalan di Plaza Indonesia di Sogo. Di sana di toko Guardian itu saya beli itu Speed Stick gitu ya. Ya udah, tiap hari akhirnya saya pakai itu. Saya malu kan. Nah, saya pakai tiap hari itu. Ya, jadi selain saya pakai parfum, ya saya udah mulai beli parfum itu. YSL, parfum-parfum seperti Boss, ya Hugo Boss dan lain sebagainya saya beli. Itu udah mulai. Actin Egner juga. Nah, saya pakai parfum lah. Tapi selalu saya pakai Speed Stick ya. Karena ya saya takut jangan-jangan ada klien saya tuh yang mengkritikin seperti teman saya tadi ya, klien saya tadi gitu. Nah di situ ternyata kritik itu membangun juga ya, saya tampil wangi, seneng gitu. Nah itu tidak lama dalam waktu 2 tahun ya. Ini saya bicara masalah parfum aja dulu ya. Nanti kita akan ngalor ngidul ke yang lainnya. Nah, ketika saya pakai Speed Stick, selalu pakai Speed Stick itu ya, terus saya bekerja atau mengaudit di perusahaan yang lainnya. Nah, saya punya staff gitu. Staff saya ini teman saya ini juga kurang ajar juga gitu. Nah, ketika itu saya jam istirahat ya, terus kita nongkrong di gardu. Di gardu itu kan biasanya ada supir, ada security, ada office boy. Ini kenapa mereka kok tiap makan siang kok ternyata mereka main gaple ya. Nah, saya ikut main gaple gitu. Nah, main gaple gitu. Terus kemudian ada teman saya nyeletuk gitu. Pak Bill, ini kok parfumnya aneh ya? Aneh gimana gitu? Kan namanya kalau main gaple itu kan orang kan ya sambil ngelihat, sambil dorong-dorongan, sambil ngasih tahu ini itu kan. Terus dia mencium ketiak saya lagi gitu ya. Dia bilang, oh ini parfumnya Pak Bill nih kok kayak bau menyan gitu. Muka saya tuh merah lagi gitu. Waduh, hancur jiwaku. Saya tidak pakai parfum, ketiak saya dibilang bau, kemudian saya pakai Speed Stick ya masih dibilang kayak menyan gitu. Ya tapi semua itu kritik ya atau saran. Saya anggap saran dan kritik itu sebagai obat ya, seperti obat. Kalau di Indonesia itu hemapiton ya, orang Indonesia mungkin kritik atau saran itu anggaplah sebagai jamu ya, walaupun itu pahit, nanti hasilnya akan menyehatkan gitu. Tapi kalau di Amerika orang lebih suka minum obat itu Centrum ya, Centrum. Kalau di Indonesia hemapiton sarapan kedua. Jadi saya tidak alergi ya terhadap saran atau kritik. Saya tidak suka marah seperti orang-orang yang lainnya gitu. Karena saya anggap kritik dan saran itu baik sekali ya. Nah kemudian
tidak lama ya saudara-saudara, saya di Amerika gitu. Ini masih masalah parfum. Nanti saya bicara tentang masalah kerjaan saya ya. Kemudian di Amerika ini saya